sekarang saya mengajak belajar tentang sistem komunikasi digital. Tapi lewat udara ya, wireless karena ilmu saya di dunia wireless. Kalau inputnya analog, ini inputnya analog ya, suara. Nanti di sini juga analog. Maka prosesnya adalah harus analog ke digital konversi dulu. Alatnya namanya ADC. Nah, kalau sudah menjadi digital, nanti decoding, ya, encoding. Nah, encoding ini tujuannya apa? Saya tidak ngajarin encoding ya, ada ilmunya sendiri. Encoding itu tujuannya bagaimana sinyal kita nanti sampai di penerima itu walaupun diganggu oleh ini karena kita masih bisa menerima, masih bisa menemukan yang baik. Nah, harus decoding. Terus decoding. Orang bilang itu apa? Ada yang bilang kalau dari digital IT itu dienkripsi. Ya, dienkripsi itu dibuat kacau dulu supaya orang tidak bisa menangkap. Encoding itu mirip ya. Tapi encoding sama decoding itu harus dalam digital, tidak bisa analog. Ya, prosesnya dalam digital. Setelah encoding, banyak lagi sih ya, banyak nanti kanal estimasi dan sebagainya. Nanti kalau sempat ajari, karena ini ilmunya agak susah ya. Mengapa harus ada kanal estimasi? Ya di sini ini harus mengenal ini pengganggunya yopo. Nah, ini namanya harus diestimasi. Kalau tidak bisa mendeteksi gangguan ini ya percuma kita. Tidak bisa mengolah apa-apa. Nah, setelah decoding baru dimodulasi. Nah, kalau dimodulasi itu nanti sinyalnya jadi analog. Baru dimultiplexing kalau perlu multiplex. Kenapa kalau perlu multiplex? Ini komunikasi wireless misalnya atau seluler. Nah, seluler itu kan banyak. Ya, penyiarnya banyak, yang berkomunikasi banyak. Jadi nanti ada multiplex. Nanti tak ajari multiplex ya. Saya ajari multiplex. Mungkin setelah UTS tak ajarin sedikit multiplex. Tapi kalau enggak dari poin ke poin, titik ke titik, ya enggak perlu multiplex. Ya, enggak perlu multiplex. Multiplex itu kalau kita bicara HP kita itu kan tidak ke teman kita, kan harus ke base station dulu. Nah, baru base station itu memproses plex, multiplex itu di base station. Tapi oke, nanti saya berikan ya. Ini modulasi dulu. Digital jadi analog lewat udara. Nanti analog juga didemodulasi jadi bit 0101 terus didecoding. Setelah decodingnya benar, baru dia masuk analog digital tuh analog konversi, jadilah sinyal analog lagi. Nah, ini sistem komunikasi nirkabel tapi digital. Oke. Sama seperti ini kan. Analog. ADC jadi digital. Encoder tetap digital. Modulasi digital jadi analog. Ini penguat daya. Daya kanal sini di mana di antena itu ada low noise amplifier. Jadi sinyal yang lemah ini di antena dikuatkan. Ini setelah antena LNA. Ini analog ini. Analog kemudian didemod jadi digital. Di digital, di decoder ini digital. Sinyal digital di DAC menjadi analog. Nah, baru sini speaker atau monitor ini sudah analog. Tapi sekarang teknologi apa jenenge digital TV sejemane lho. Ini kalau kita bicara digital TV lain lagi. Nanti TV digital itu di sini nanti sebelum masuk layar sinyalnya tetap digital. Nah, sinyalnya tetap digital. Tapi ini yang konvensional. Yang konvensional sebelum masuk monitor itu sinyalnya digital. Analog. ADC dan DAC. Ya, DAC sih gimana ya? Ini DAC. ADC ini analog. Disampling, dicuplik. Ini sampling rate. 1 detik ambil ini. 1 detik. 1 detik lagi ini. Angka ini nanti kita definisikan. Oh, ini 7. Ya, 6,5 tidak boleh. Dia masuk kepada bilangan. Nah, kita
kita buat 0 sampai 7 boleh, 0 sampai 2 pangkat ya. 0 sampai 7 itu 8 ya. 0 sampai 7 itu 8. 0 sampai 15 boleh, 0 sampai 63 boleh, 0 sampai 31 boleh, 2 pangkat. Ini 0 sampai 8, 0 sampai 7 8. Ini 6 jadi 7. 3,3 kelompok 3. 2 2. 2,5 masuk 3. Masuk 2 boleh, masuk 3 boleh. 4,4 masuk 4. 5 masuk 5. 3,7 masuk 4. 2,2 masuk 2. 2, lah angka 7 ini baru dimasukkan dalam biner. Karena 0 sampai 8 itu 2 pangkat 3, nanti satu kotak ini menjadi 3 bit. 7, 1, 1, 1. 3, 0, 1, 1, dan seterusnya. Nah ini tadi ya, diklik, sampling, dapat ini terus baru kasih angka berapa ini angkanya ya, 6,5 misalkan. Nah, oh ini 6,5, oh ini 6,1, oh ini 3, oh ini 2, 2,1, 2,9. Nah, angka-angka ini dimasukkan angka bulat ini. 6,5 mau masuk berapa? 6,5 masuk 7, 6,1 masuk 6, 2,1 masuk 2, 2,5, 2,9 masuk 3. Jadi deretan ini tadi, hasil cuplikan tadi, itu kalau dijadikan angka pulsanya, jadi seperti ini, 7, 6, 3, 2, 2, 2, 3. Nah ini didefinisikan, dibinerkan. Dibinerkan 7 menjadi 111, 6 menjadi 110, 3 menjadi 011, 2 menjadi 010. Lah baru nanti diurutkan. Kan ini 7, 6, 3, 2, 2, 2, 2, 3 urutannya setelah diganti jadi seperti ini. 7, 6, ini 3, 2, 2, 2, 3. Seperti ini kan. 7, 6, 3, 2, 2, 2, 3. Jadi binernya menjadi angka seperti baru ini dipulsakan. 11 adalah biner ini, 3 bit. 110, 110. 010, 11. Nah inilah deretan bit hasil ADC dari sinyal analog seperti ini. Oke, sampai di sini ngerti enggak? Siapa yang enggak jelas? Ada yang tanya? Ada yang tanya enggak? Loh. Ngerti enggak? Paham, Pak. Apa, Cit? Apa, Cit? Kamu ngomong apa, Cit? Halo, Citra Madi ngomong apa? Oleh. Gini, menurut saya, tolong ini di screen dulu untuk absen ya. Ini di gambarnya di screen dulu. Kelas A, siapa kelas A? PJ kelas A siapa? Saya, Pak. Saya, Pak. Siva, kelas A. Ini jebun ini. Gambar ini biar diambil kelas A, nanti gambar ini diambil kelas B. Oh iya, Baik, Pak. Kelas A dulu ini, ambil gambar ini untuk absen. Ini kelas A, ambil. Iya, Pak.
Yes, ambilen. Ampun, Pak. Sudah kelas A, kelas B saiki. Ini kelas B. Sopo kelas B? Halo kelas B sopo? Rik, Iya, kelas Pak. apa kelas B? Dik? Kelas B sudah, Rin? Iya, Pak. Saya kelas B. Sudah, Pak. Sama Mas. Sudah, Mbak. Sudah, Mbak. Foto screen ini. Sudah, Pak. Ya wes. Ini bikin absen tinggi. Nah, sekarang saya lanjutkan. Tadi prosesnya ini. Ya, ini. Nah, ini sinyal ini frekuensinya rendah. Kalau sinyalnya frekuensinya naik seperti ini, itu disampling. Samplingnya misalkan 1 detik. Klik. 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 Nah ini. Nah ini berapa? Nanti diwakili bit berapa? Nggak ada. Ini diwakili bit berapa? Nggak ada. Ini diwakili bit berapa? Nggak ada. Ini diwakili bit berapa? Yang diwakili ini, ini, dan ini. Yang ini nggak diwakili. Ini diwakili. Sinyal nanti akan banyak terjadi error. Namanya kuantisasi error. Jadi kuantisasi error itu adalah kesalahan di mana amplitudo sinyal tidak bisa dicuplik, tidak bisa ditampilkan nilai bitnya. Karena apa? Karena kita nyamplingnya renggang, low, sampling rate-nya rendah. Nah, supaya tidak terjadi kuantisasi error, nah solusinya begini. Nah, cuplikanmu harus cepat tinggi, makin bagus. Misalkan, ini dulu nyupliknya 1 detik. Ini 1 detik nggak apa-apa, karena frekuensi rendah. Tapi kalau ini, frekuensi tinggi, 1 detik nggak bisa. Terjadilah kuantisasi error. Nah, maka sampling rate-nya dinaikkan, misalkan menjadi setengah detik. Setiap setengah detik atau sepertiga detik makin bagus, seperempat detik. Jadi semua titik, hampir semua titik ini ada angka-angkanya. Nah nanti di deretan bitnya lebih benar. Lebih panjang, iya enggak apa-apa. Tapi lebih benar karena setiap deretan bit mewakili ini. Kalau lebih benar lagi, ininya jangan 7. Ininya 16 misalkan. Jadi nanti satu simbol isinya 4 bit. Itu lebih benar lagi. Ya, lebih benar lagi. Walaupun lebih kompleks pasti, tapi lebih benar. Nah, sistem atau teknologi mengejar kebenaran, kualitas kebenaran. Kadang-kadang kompleksitasnya juga sedikit dikorbankan, asal kualitasnya bagus. Ini misalkan ini sinyal WiFi ini rendah, tapi LTE tinggi. Nah ini sampling rate-nya berapa? Ya kalau sampling rate untuk WiFi dipakai untuk LTE ya banyak errornya. Sampling rate-nya ini harus ngikutin berapa frekuensinya LTE ini. Sampling rate-nya ini ya WiFi enggak apa-apa. Ini sinyal WiFi ini lebih rendah daripada sinyal LTE. Sampling rate-nya beda ya. Nah, ini coba kamu rubah menjadi sinyal biner. Seperti apa ya? Oke. Nah, setelah jadi biner ini,
Setelah ini untuk encoder baru dimodulasi menjadi analog. Nanti analog penguat daya antena. Jadi kalau ini dikirimkan lewat antena pasti noise-nya ini mesti teredam. Nah, ini. Sekarang pindah ke modulasi. Modulasi digital ada 3 jenis. 4 sih sebenarnya. Yo banyak, sekarang berkembang banyak, ada lagi. 5G pakai modulasi yang berbeda. ASK. Ini biner kita ngirim tuh 0. Nanti oleh ASK jadi ada, tidak ada, atau kecil, ada, tidak ada. Jadi nanti di penerima dia bisa baca, oh ini mesti bit 1, ini bit 0, bit 1, bit 1, bit 0. Mesti sudah. ASK. Ini paling sederhana. Ya. Setiap bit berubah, amplitudo sinyal berubah. ASK. FSK. Ini sebelum GSM ya, sebelum GSM. Generasi 2 mungkin ya. Bit 1 frekuensinya tinggi. Bit 0 frekuensinya rendah. Bit 1 tinggi, bit 1 tinggi, bit 0 rendah. Jadi di penerima itu bisa baca kapan 0, kapan 1 berdasarkan rapat renggangnya. Kalau nggak salah yang rapat itu namanya mark, yang renggang namanya space, lupa saya. Mark space gitu. Ini frekuensi safe key. Ini keluar ke antena, dari antena keluar. Terus ini PSK, ini banyak dipakai. Jadi dia dilihat ini, loh berarti ini dari bit 1 ke bit 0 pasti di bawah ini geser. Loh ini lagi, ini pasti habis 0 pasti bukan 0. 0, 1. Nah ini. Ini 1. Loh ini kok nggak berubah? Ini mesti bit 1. Sama. Ya. Terus dari sini muncul ini. Nah ini mesti 0. Jadi orang mengamati kepada ininya. Amplitudonya relatif sama, frekuensinya relatif. Orang mengamati ininya. Nah, pergens fase ini. Dia akan mendefinisikan 0 ke 1 atau 1 ke 0. Ini fase. BPSK ya, 01, 01. Orang terus berkembang. Contoh ya, ASK, FSK, binary, BPSK. Nanti multi level. Binary PSK, satu analog berisi 1 bit. Satu simbol, 1 bit. Satu simbol, 1 bit. Ini biner. Nanti kuadratur PSK, satu simbol, 2 bit. 8 PSK, satu simbol, 3 bit. 16 PSK, satu simbol, 4 bit. Semakin tinggi level, laju pengiriman data, transmisi datanya makin cepat. Nggak lemot, cepat. Karena modulasinya makin tinggi. Satu simbol berisi bit banyak. 64, 6 bit. Nah, sinyalnya menjadi seperti ini. BPSK ya cuma begini aja, pindah dari 1 ke 0. Ya, hanya pindah begini aja. Tapi kalau QPSK, bergesernya beda. Ini 0 sampai 180, 0 dan 180. Kalau ini ada beda fase 0, beda fase 90, beda fase 180, beda fase 270. Setiap simbol bisa 4. 8 derajat jenis pergeseran fase. Area. Nah, kalau QPSK ada begini. Ada yang begini. Ada yang begini. QPSK.
Pergeseran fasenya ada 4 jenis. Kalau nggak 0, kalau 0 berarti sama. Nah, perhatikan satu simbol isinya 2 bit IPSK. Bisa 00, bisa 10, bisa 01, bisa 11. Dari 00 ke 10 pindah. Dari 10 ke 01 geser. Dari 01 ke 11 geser. Beda-beda gesernya. IPSK. Taunya gimana? Taunya dari sini. Ada kesepakatan. Ini sinyal ini, IPSK ini amplitudenya sama semua. Simbol ini, amplitudenya sama. Nah, amplitudenya itu ini. Dari sini ke sini. Nah, simbol yang berisi bit 00, misalkan di sini, ini titik konstelasi namanya. 01 di sini. 11 di sini. 10 di sini. Jadi 360 dibagi 4. Jadi 00 dengan simbol 01 beda fase 90 derajat. Simbol atau di bit 00 dengan 11 beda fase 180. Dari 00 dengan 10 beda fase 270. Nah, kalau kita ngirim sinyal seperti ini, katakanlah 100, kemudian 01, kemudian ini, nanti gambarnya seperti ini. Ini sebentar, nah ini. 0, sekarang ini dulu. Dari 11 ke 01, bergeser ini. 180. Dari 01, oh ini ke depan, dari sini rupanya ya. Dari 00, terus simbol 10, beda fasenya 180. Coba dicek. 00, 10. 00, oh 10 ini. 10. Dari 00 ke 10. 270. 00, 10. Sebenarnya itu dari sini. Dari 11 ya. Dari simbol 01, ini ya, misalkan dari sini ya. 01 ke 11 berapa? 180, 01 ke 11, 90. Ya, ini keliru ini ya. Ini bisa dirubah-rubah. Ini contohnya saja. Nah, beda fase. Dari 01 ke 010. 0 ini dari sini ya, dari 00 ke 10, 180. Dari 00 ke 10. 00 ke 10. Harusnya 270 ya. Ini mestinya di sini letaknya. Atau, kalau ngikutin ini ya, kalau ngikutin gambar ini, titik konstelasinya adalah 180 dari 00 ke 10, dari 00 ke 180 harusnya 10 di sini. Ini harusnya 10. Terus 80 ya. Nanti saya rubah enggak apa-apa. Karena yang benar ngikutin ini. Dari 10 ke 01, 10 ke 01, 90 misalnya. 10 ke 01 ya. 10 ke 01 harusnya gimana? 10 ke 01 90 harusnya di sini. Ya. Jadi ini letak ini ya, tergantung kepada hasil ini. Ya, hasil ini. Ini kebetulan gambarnya nggak cocok ya. Tapi nggak apa-apa. IPSK. Kalau 16 PSK, satu simbol isinya 4 bit. Mulai bit 000 sampai bit 11. Letaknya ya
macam-macam. Tergantung desain kita. Nah, simbol 1 ke simbol 2 beda fasenya 22,55. Dari sini 22,5. Dari sini 45 derajat misalnya. Ini 16, ini 86. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Harusnya ini 16, kurang. Saya kurang, pentolnya kurang. Harusnya 16. Ya, ini cuman belum 16 tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Cuman 12, harusnya 16. Nah, setiap titik ini ke sini 22. Jadi ini isinya 4 ini. Isi dari 1, 2, 3, 4 ini. Ini cuma 3 tuh, 2, 3 kurang 1. Ini 16 PSK. Yes. Ya. Tadi saya bilang 01 ke 11. 01 ke 11 180 misalnya ya. Ini kalau dikuatkan, ini kalau dikirimkan, sinyal ini akan cacat ya. Oke. Oke, terus. Nah, ini. Nanti ada offset QPSK. Offset QPSK itu gini, kalau sinyal ini dipancarkan lewat, dikuatkan oleh pemancar, penguat daya, nanti yang sinyal melompat begini akan cacat. Keluar dari power amplifier 180. Supaya nggak cacat, dia digeser menjadi hanya 90. Nah, nanti oleh offset QPSK, semua sinyal nanti tidak ada yang pergeseran simbolnya 180, tidak ada. Paling besar 90. Nanti kalau dikuatkan sebelum antena, ada power amplifier, sinyal ini cenderung tidak cacat, atau cacatnya kecil timbang ini. Dari sini menuju ke sini namanya offset QPSK. Memperkecil derajat perubahan fase antar simbol. Dulu ada yang 180, sekarang 80. Ya. Lebih halus lagi, dari 90 menjadi lebih halus lagi pakai minimum shift key. Nanti sinyalnya menjadi lebih tidak cacat, keluar dari penguat daya ini. Dari sini. Ini bisa cacat nanti. Supaya nggak cacat dari sini, nah itu tadi, modulasinya tadi ini mendekati seperti ini. MSK tadi. Ini. Tapi membangun modulator dan demodulator MSK itu makin kompleks. Akhirnya jarang dipakai, orang pakai yang lain. Ya, nanti kamu ada kenal namanya gray code, itu mengurangi ini dari 180 menjadi ini bagus, tapi rangkaiannya kompleks banget, baik pemancar dan penerima kompleks. Oke. MSK ya, halus. Sinyal MSK sebagai sinyal offset dengan fase antar simbol makin lembut, makin kecil. MSK sebagai offset gain lembut. Ya, ada tapi lembut, nggak sampai mencolok. Sekarang ada lagi namanya QAM. Nah, kalau sinyal QAM itu amplitude simbol, setiap simbol itu bukan hanya amplitudenya tak berubah, fasenya juga berubah. Ini fase enggak, dari sini ke sini amplitude berubah, fasenya berubah. Dari simbol 100 sebenarnya lihatnya dari kanan ke kiri. 11 simbol 11 ke simbol 110 fasenya berubah, amplitudenya juga berubah. Dari 110 ke simbol 11011
amplitudenya juga berubah dari kecil menjadi besar, fasenya juga berubah. Ini QAM. Ini justru yang sering banyak dipakai. Ini 8 QAM, 2 simbol. 3 bit, 1 simbol 3 bit. 16 simbol, 16 QAM, 1 simbol 4 bit. Ini 3 bit, 1 simbol. Nah, amplitudenya berubah, fasenya berubah. Amplitudenya berubah dari 110 ke 001, amplitudenya dari kecil menjadi tinggi, fasenya juga berubah. 011 dari tinggi menjadi rendah, tapi fasenya juga berubah. QAM. Ini juga 16 QAM. Nanti konstelasinya seperti ini. 16 QAM. Mulai 000 sampai 11. Tapi kita nggak tahu di mana 11. Nah, kalau QAM amplitudenya kan beda-beda. Ini sama ini kan beda. Loh. Simbol 000 sama simbol 00 berapa ini kan berbeda. Beda kan, misalkan ini dan ini kan beda, simbolnya beda. Fasenya juga beda pasti fasenya. Nah, ini fasenya. Ini dengan sini kan, ini dengan ini kan amplitudenya kan tinggi ini. Fasenya berubah dari sini ke sini. Dari 000 ke 0110 beda fase. Dari amplitudo kesekian, amplitudo sekian. Ini lebih tinggi daripada ini. Fasenya ini berapa, ini beda. Perbandingan 16 PSK sama 16 QAM. Kalau 16 PSK lihat nanti 1, 2, 3, 4 deket-deket. Nanti kalau kena noise, amplitudenya beda, berubah, fasenya beda. Tapi pentolnya bisa di sini, di sini. Nah ini kalau ada gangguan ini sinyal ini ikut ini apa ini? Gak jelas ini. Kalau kena noise. Tapi ini kalau kena noise, ini pasti punyanya ini. Simbol ini pasti miliknya ini. Simbol yang ini pasti miliknya ini. Ini tidak akan dideteksi sebagai ini. Kalau ini kan itu ini 1, 2, 3, 4. Ini sinyal ini ikut ini apa ini? Nah ini PSK, sinyal PSK lebih rentan terhadap noise dibanding 16 QAM. Jadi sinyalnya lebih bagus ini nanti hasilnya. Orang pilih ini. Nah, penguat daya itu menguatkan sinyal jadi besar ini. Penguat daya itu harus di daerah sini. Waktu dikuatkan ini. Nanti kalau dikuatkan di daerah sini, cacat sinyalnya. Ini ilmu sendiri. Kamu D4 ya. Nanti ada teknologi energi harvesting. Tujuannya apa? Tujuannya supaya baterai kita itu lama, nggak cepat habis. Nah, gimana caranya? Ya baterai kita itu harus mendapat support dari luar, bukan dari kabel. Salah satunya dari udara, dari sinyal lain, diproses menjadi arus DC atau tegangan DC, mencas baterai kita. Jadi kita komunikasi walaupun lama, baterainya nggak cepat habis. Nah ini teknologi energi. Siapa yang mau penelitian di sini ya silakan. Tugas akhir dengan saya misalnya, silakan. Energi harus. Ini lagi ngetren ini. Mulai tahun 2016 kalau nggak salah, 14 teknologi. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau enggak tak WA ke apa namanya? PJ nanti. Halo? TATB? Ada pertanyaan enggak? Trik? Belum ada, Pak. Enggak, Pak. Terus apa lagi? Siva kelas apa Siva? Kelas A, Pak. Sudah ya, kamu pelajari Saya ya. A, Pak. Ya, tak pelajari ya. Kamu pelajari ya, saya WA ke PJ-nya ya, materinya ya. Aldri. Iya, Pak.
Oke. Arin TB. Iya, Pak. Arin. Arin TB. Aldrik. TB juga. Udah, Rin? Sudah, Pak. Ya wes. Oke, Trik sudah, Trik? Iya Pak, sudah. Wes, bikin absen sendiri ya, per kelas ya. Iya Pak. Oke, saya live. Oke, selamat siang. Selamat siang. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.